menyerang. Ayatollah Khamenei bersembunyi. Langkah ini diambil setelah pejabat tinggi dari Kementerian Kesehatan Iran membocorkan satu angka yang tidak diinginkan oleh Ayatollah. Dunia melihat lebih dari 1.000 orang tewas hanya dalam 2 hari penindakan. Karena khawatir dampak dan serangan Amerika Serikat, pemimpin tertinggi menyerahkan kekuasaan ke putranya lalu mundur ke bunker aman. Mari kita lihat laporan ini. Meski ada pemadaman internet, 2 pejabat senior Kementerian Kesehatan Iran menghubungi majalah Time. Mereka membagikan data yang dilaporkan langsung kepada Khamenei sendiri, dan menurut data internal Iran ini, lebih dari 1.000 orang sudah meninggal. Hal ini sulit dipahami karena sebagian besar kematian terjadi hanya dalam 2 hari, yaitu bulan Januari dan tanggal 9 Januari. Untuk hal sebanding, kita harus kembali ke tahun 41 ketika pasukan maut Nazi membunuh 33.000 Yahudi Ukraina di Babi Yar hanya dalam 2 hari. Itulah satu-satunya perbandingan sebuah pembantaian oleh Nazi. Itulah kelompok yang kini diikuti Republik Islam. Namun, meski semua ini terjadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa nyaris tak merespons. Sudah lebih dari 2 minggu sejak kejadian ini, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa baru mengadakan pertemuan khusus 2 hari lalu. Banyak orang marah. Dengarkan cerita yang dibagikan kelompok hak asasi manusia di pertemuan itu. Tuan Presiden, Komisaris Tinggi, delegasi yang terhormat, rakyat Iran sedang menjalani mimpi buruk. Izinkan saya membagikan kisah keluarga yang selama 3 hari mencari putra mereka. Dia telah meninggalkan rumah untuk melakukan protes di jalan-jalan Teheran, tetapi tidak pernah kembali dalam keadaan cemas. Orang tuanya awalnya mencari di rumah sakit tempat banyak korban luka, diculik dan dibunuh. Setelah gagal menemukannya, mereka pergi ke kamar mayat terkenal di Karizak. Mereka mencari di antara tak terhitung jenazah dalam kantong plastik hitam yang dimutilasi oleh luka tembak, dibuang begitu saja di lantai seperti tumpukan sampah. Keluarga yang berduka yang ingin mengambil jenazah diberitahu untuk membayar sejumlah uang yang sangat besar untuk peluru yang digunakan untuk membunuh orang yang mereka cintai. Sementara yang lain dipaksa untuk menandatangani pengakuan yang menyalahkan teroris imajiner atas pembunuhan anak-anak mereka. Harapan dan kengerian saling bercampur saat para orang tua membuka kantong hitam satu persatu. Pencarian mereka tidak sia-sia. Mereka mendapati putra mereka hidup. Dia berhasil selamat secara ajaib dari luka tembak parah, berbaring tak bergerak di dalam kantong jenazah selama 3 hari, pura-pura mati untuk menghindari eksekusi dengan tembakan terakhir ke kepala. Bayangkan saja betapa leganya sang ibu dan ayah saat itu. Bagi kebanyakan orang, keajaiban itu tidak terjadi. Pencarian itu berakhir dengan duka mendalam. Inilah pemandangan neraka yang dialami banyak orang Iran saat ini. Saat kebrutalan ini mulai terungkap, Khamenei bersembunyi karena yang terjadi bukan sekadar penindasan, tapi pemusnahan sistematis. Mereka menembak sembarangan, dan pasukan keamanan membiarkan korban terluka mati seperti yang baru kalian dengar. Mereka juga kemudian mencegah ambulans mencapai para pengunjuk rasa. Rumah sakit diperintahkan untuk tidak merawat orang-orang yang datang dengan luka-luka. Dan karena hal ini, orang-orang kehabisan darah di jalanan sementara bantuan sengaja ditahan. Sekarang, situasinya hanya akan semakin memburuk dari sini. Sayangnya, setiap kali kami membahas detail kejadian, YouTube sering membatasi video kami. Itu baru terjadi 2 hari lalu. Jika video dibatasi, lebih sedikit dari kalian yang melihatnya di beranda, sehingga kalian tidak mendapat berita yang kami buat. Jadi, jika bisa, tekan tombol subscribe di bawah untuk membantu kami di algoritma. Sekarang, mari masuk ke laporan mengejutkan. Ini dari kamar mayat Iran. Kemarin kami mengambil jenazah di sana. Kalian bisa jelas mendengar suara beberapa orang berteriak minta tolong. Mereka disuntik mati,
padahal masih membunuh orang-orang yang bisa diselamatkan. Pembantaian masih terjadi, itulah mengapa orang-orang di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa marah. Itu pesan mereka, dengarkan. Tuan Presiden, dokter di Iran memperkirakan 20.000 pengunjuk rasa tewas dan 330.000 terluka. Ini angka yang sulit dipahami dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi sesi hari ini memang patut diapresiasi, tapi mari kita jujur, ini terlalu sedikit dan sudah terlambat. Rakyat Iran berhak tahu alasannya. Selama 3 minggu Dewan ini diam. Kami bertanya kepada 87 pakar hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa Mekanisme Peringatan Dini Dunia, selama lebih dari 2 minggu, mengapa kalian diam saja? Pernyataan baru muncul, 13 Januari dan dari 87 pakar hanya 5 yang menandatangani. Setiap hari kami meminta tindakan, 5 hari setelah penindasan dan pembunuhan pengunjuk rasa. Saya bertanya pada Agnes Kalimard, mantan pelapor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kini memimpin Amnesty International, mengapa Anda diam? Pada 20 Januari saat Amerika Serikat membunuh kepala teror IRGC Qasem Soleimani, ia segera mengecamnya dalam beberapa jam. Mengapa tidak ada urgensi ketika para pengunjuk rasa Iran yang tak bersalah dibantai? Di luar ruangan ini kami bertanya pada media, selebriti Hollywood, dan demonstran kampus yang tahu cara membentuk opini dunia. Mengapa kalian diam? Ya, jawabannya memang tidak nyaman, tapi jelas. Gerakan protes di Iran menghancurkan narasi yang selama ini dijunjung. Sebuah bangsa yang bangkit melawan tirani Islamis tidak sesuai dengan ideologi mereka, sehingga diabaikan. Kepada kalian semua, kami katakan bahwa harga dari diamnya kalian adalah nyawa rakyat Iran. Sudah saatnya memilih, lakukan segala sesuatu untuk melindungi rakyat Iran atau pertahankan pandangan dunia kalian yang gagal. Sejarah sedang memperhatikan. Kami juga tahu bahwa semua ini berasal dari atas, Iran. Petugas kini telah mengonfirmasi bahwa Khamenei secara pribadi memerintahkan pasukan keamanan untuk menghancurkan protes dengan cara apapun yang diperlukan. Kalau kalian tahu sejarah kalian pasti tahu itu. Itulah kata-kata yang digunakan Deng Xiaoping pada tahun 1989. Ia mengatakan kepada komandannya untuk menggunakan cara apapun yang diperlukan. Coba tebak, kita sudah bahas ini beberapa hari lalu. Orang yang menjadi dalang di balik penindakan keras ini, ya, dia terinspirasi dari penindakan keras yang dilakukan oleh Deng Xiaoping beberapa dekade yang lalu. Itu sebabnya penindakan keras ini sangat membabi buta. Pasukan keamanan menembaki nenek, anak-anak, pemuda, wanita, orang tua, wanita hamil, atlet, tenaga medis, dan seniman. Semua orang. Mereka menembak siapapun yang terlihat. Pertanyaannya, bagaimana mereka menghadapinya sekarang? Mereka berbohong, tapi bohongnya buruk, bahkan angkanya tidak konsisten. Seperti yang kalian dengar sebelumnya, beberapa hari yang lalu, rezim secara tidak sengaja mengakui bahwa sekitar 5.000 orang tewas. Mereka hanya menyebut jumlah korban tanpa mengungkap identitas atau pelakunya. 2 hari kemudian, mereka mulai menarik kembali angka itu dan berkata, tidak. Hanya 3.000 orang yang meninggal, tepatnya 1.117. Angka spesifik itu menarik karena Iran sudah beberapa kali menggunakannya sebelumnya. Tahun 2022, mereka klaim 3.117 orang meninggal akibat COVID dan 1.117 orang karena keracunan alkohol. Sekarang mereka mengklaim 3.117 orang meninggal dalam serangan teroris ini. Jumlahnya selalu sama, menurut saya. Pembuat kebohongan ini punya ciri khas, menunjukkan betapa kosongnya penyangkalan mereka. Tapi rakyat Iran mulai mengetahui tentang kebrutalan sebenarnya dari penindasan ini, meskipun rezim sudah melakukan segalanya. Anak muda Iran sedang mencari cara untuk melewati pembatasan internet yang diterapkan oleh rezim Iran. Dan mereka menggunakan VPN, mereka menggunakan Starlink, SIM card asing, apapun caranya agar mereka bisa menyebarkan berita ke seluruh dunia dan juga ke warga Iran lainnya di dalam negeri. Dan itulah mengapa kita melihat semakin banyak orang yang berani berbicara menentang apa yang terjadi. Berikut seorang ulama yang angkat bicara mengatakan, meski ada pembatasan internet, rekaman pembunuhan brutal terhadap pengunjuk rasa di berbagai provinsi mulai dipublikasikan. Ini menunjukkan pembantaian terorganisir dengan aspek lain yang mulai terungkap. Bencana ini menciptakan jurang yang dalam dan tak bisa diperbaiki antara rakyat Iran dan pemerintah berkuasa.
Saat ulama menyebutnya bencana dan jurang tak bisa diperbaiki, rezim itu kehilangan legitimasi agama. Satu-satunya hal yang menjadi dasar seluruh rezim Islam. Dan sekarang, teman terakhir sang Ayatollah pun siap mengorbankannya. Vladimir Putin rutin membunuh lawan politik, memenjarakan penentang, dan kini mengebom warga sipil Ukraina. Bagi Putin, menurut The Telegraph, kejadian di Iran sudah terlalu berlebihan. Walau secara terbuka mengutuk protes itu sebagai campur tangan asing, pemerintah Putin diam-diam menekan rezim Islam agar bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Putin bahkan telah menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam negosiasi tersebut. Jadi, mengapa Rusia meninggalkan sekutunya? Jawabannya sederhana. Prioritas utama Putin sekarang adalah menjaga hubungan baik dengan Trump dan mendapatkan kesepakatan tentang Ukraina. Dia tak bisa tampak membela rezim yang baru membantai 30.000 orang, teman-teman. Itulah sebabnya dia menjaga jarak dan membiarkan Kementerian Luar Negeri Rusia menangani Iran, sementara dia fokus bertahan hidup. Rusia tidak ingin pergantian rezim di Iran karena runtuhnya Republik Islam bisa menimbulkan kekacauan di dekat perbatasan selatan Rusia. Putin lebih memilih Mullah tetap berkuasa tapi tidak membantu mereka. Jika biaya membela sekutu terlalu besar, Rusia mundur. Pola ini sudah pernah terjadi di Armenia, Suriah, Venezuela, dan kini Iran. Menurut saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu tantangan membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka di video. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi oleh YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan cuplikan dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan. Dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Inilah realitas perang modern yang dihadapi dan coba dihadapi rakyat Ukraina untuk bertahan hidup. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs tersebut. Dengan cara itu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs melalui iklan. Kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini dan ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda dapat menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Dukungan Anda membantu liputan dan channel kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.